Pernahkah Anda mengetahui berapa jumlah toksin di dalam tubuh Anda? Penyakit-penyakit kronis bermula karena adanya penumpukan racun di tubuh kita. Salah satu sumber alam yang dapat membantu meningkatkan kesehatan adalah klorofil, daun alfalfa yang memiliki jumlah nutrisi yang mencapai 4 kali lipat dari tanaman biasa. Memiliki kemampuan sebagai detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Mengandung lebih dari 60 nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga sistem organ tubuh manusia. K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung ekstrak daun alfalfa. Konsumsi secara rutin K-Liquid Chlorophyll untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan kesehatan Anda. Sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, alkohol, atau tidur larut malam, hal ini akan memberatkan kerja organ hati. K Ayurveda Ayulite. Kandungan Andrographis paniculata pada Ayurveda Ayulite dapat meningkatkan dan menguatkan fungsi hati. Konsumsi Ayurveda Ayulite secara rutin akan mengurangi resiko hepatitis, penyakit kuning, dan penyakit berbahaya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada siang hari saya Deddy Abu Syukur, Produk Eksekutif dari PT Keling Indonesia, bisa menyapa semua nih para member Keling yang sedang ada di rumah. Oke, apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mendapat kelancaran di setiap usaha kita. Oke, pada acara Keling FB Live Official pada siang hari ini, saya nggak sendiri nih, saya ditemani dengan dokter yang sudah sangat ahli mengenai tema kita pada siang hari ini. Siapa lagi kalau bukan Dr. Sugiarto. Halo dokter. Apa kabar Mas? Baik. Jadi dokter. sehat ya Mas? Sehat, sehat, alhamdulillah. Dokter sehat? Sehat. Alhamdulillah. Amin. Harus tetap menjalankan aktivitas saya dok ya di masa seperti sekarang ya. Iya betul Mas. Oke. Kita langsung saja masuk ke acara FB Live Keling pada hari ini yang makan tips dan trik hindari kolesterol tinggi. Oke dok, sebelumnya sekarang cuaca lagi gini ya, lagi kurang kalau daerah saya sih bilangnya pancaroba ya bahasanya, antara peralihan dari musim kemarau ke hujan ya. Ya Artinya betul. cuacanya siangnya panas, malamnya dingin, malamnya hujan dan lain-lain. Kayak sekarang nih kalau di Jakarta lagi hujan ya dok ya, cukup deras. Biasanya nih kalau hujan-hujan gini enaknya tuh makan yang goreng-goreng ya kan dok ya, yang hangat-hangat kayak gorengan dan lain-lain. Dan yang pedas-pedas ya Mas. Nah, yang pedas-pedas ya. Karena cuaca dingin. Tuh, akhir cuaca tahun dingin. nih. Tuh. Nah, untuk apa ya, itu kan sebuah kayak naluri, wah pengen hangat-hangat nih dok, goreng-goreng. Padahal ternyata ada bahayanya dok ya, Iya, mengenai apa yang namanya kita namakan kolesterol. Nah dok, boleh dijelaskan sedikit gak sih sebenarnya kolesterol itu apa sih dok? Ya, jadi gini Mas, kolesterol itu adalah zat yang diproduksi secara alami oleh
hati sebenarnya. Oke. Organ hati atau liver itu dia setiap hari dia akan produksi namanya kolesterol. Ya. Tapi kolesterol ini yang pastinya kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Oke. Ada dibagi dua. Oke. Nah, itu selalu dalam tubuh kita selalu produksi terus ya. Oke. Di mana kolesterol baik akan memperbaiki ya sel-sel tubuh kita di mana mengalami kerusakan seperti sel-sel jaringan sekitar lainnya juga. Nah, sisa-sisa lainnya yaitu kolesterol jahat. Oke. Nah, kolesterol jahat ini yang sangat berbahaya, yang nggak enak ya. Itu bisa menyumbat pembuluh darah kita, plak-plak ya, bahkan bisa menyebabkan penyakit yang sangat fatal ya, seperti stroke, serangan jantung dan menyebabkan kematian ya, gagal jantung. Ya. Nah, biasanya kolesterol banyak ditemukan di makanan ya Mas ya. Oke. Ya, sumbernya ya, biasanya makanan dari hewan itu seperti daging, susu ya. Kemudian kolesterol lemak itu yang ada juga yang bagus ya di tubuh kita ya, seperti buah-buahan alpukat ya. Oke. Ya, terus dari ikan ya. Itu juga seperti ikan salmon ya. Minyaknya, lemaknya bagus ya. Ikan hiu juga bagus ya. Nah, kita ini dia akan menumpuk di pembuluh darah kita Mas, dan sehingga menyebabkan arteriosklerosis. Oke. Apa tuh dok? Nah, arteriosklerosis itu pembuluh darah kita harusnya seperti pipa, ya, dialiri oleh air. Air itu dengan darah. Oke. Ya. Ada darah. Jadi ibaratnya pembuluh darah kita harus dialiri oleh darah terus. Ya, dan darah itu harus ada flow-nya, ada arusnya, jalan, ada tekanan. Ya. Tekanan darah kita 120/80 mm Hg. Ya kan? Ada tekanan atas ada tekanan bawah namanya diastolik. Ya. Nah, itu untuk menjaga di mana tekanan atas dan bawah itu supaya dia dapat berjalan dengan lancar dan stabil lah intinya ya, tidak ada gangguan. Nah, sewaktu kalau kolesterol kita kolesterol jahat yang sama ya, nah itu penyumbatan plak-plak pembuluh darah namanya. Nah, plak-plak ini akan menempel pada dinding-dinding pembuluh darah ya, sedikit demi sedikit lama-lama nih Mas. Jadi banyak. Di mana aliran yang tadinya lancar, nah tersumbat ada penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh plak-plak kolesterol ini, ya. Jadi pembuluh darah jadi kaku, terus nggak elastis, ya, menyempit, mengecil juga, ya. Nah, disebabkan oleh plak tadi. Sehingga kalau penyempitannya, ya, di tubuh kita terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan salah satu penyakit yaitu darah tinggi, Mas. Nah, hipertensi ya. Nah, terus bisa sampai yang parah stroke dan serangan jantung, itu yang paling bahaya. Gitu. Baik, berarti kalau misalnya tadi saya bilang orang makan gorengan, orang makan santan dan lain-lain, kalau saya makan santan, saya makan goreng-gorengan, kolesterol saya masih normal-normal aja dok, gitu kan. Apakah tadi kata dokter tadi kan penumpukan ya lama-lama jadi plak. Mungkin belum aja ya kalau pola hidupnya masih jelek seperti itu. Mungkin nanti 1-2 tahun kemudian atau mungkin kita nggak tahu ya beberapa bulan, kalau cara makannya masih seperti itu mungkin baru terjadi plak ya dok ya. Betul. Jadi penumpukan plak kolesterol ini berlangsung tidak dalam waktu singkat, Mas. Tapi dia berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ya, misalkan Mas datang ke restoran, yang dimana paling enak nih kalau di Indonesia, saya suka masakan Padang, Mas. Mungkin Mas suka Padang? Suka saya. Saya rasa kita warga Indonesia suka sekali makanan Padang. Ya, bahkan orang asing pun kalau ke sini yang dicari Padang dulu biasanya. Dan kalau kita ke luar negeri, kita kangen dengan Padang biasanya. Nah, makanannya mah enak sih ya, tapi kita ingat masakan Padang ini banyak santan ya, Mas ya. Lemaknya waduh.
Tapi di situ enaknya ya. Nah, kita memang makanan-makanan yang bersantan, berminyak, berlemak ini ya. Nah, ini kan sangat berbahaya ya. Kita makan hari ini belum tentu besok langsung kita banyak lemaknya, enggak juga. Ya, biasanya dengan konsumsi yang terus-terusan berlangsung kurang lebih biasanya dalam 3-4 minggu ya, atau dalam 1 bulan, itu bisa menyebabkan plak-plak yang terbentuk di pembuluh darah ya. Jadi waktunya memang nggak langsung, tetapi dengan selang kurang lebih 3-4 minggu dia bisa menumpuk di pembuluh darah kita. Nah, kalau kita nggak jaga olahraga ya, nggak minum obat kolesterol ya, atau tidak minum perbanyak sayur dan buah juga, itu bisa memperparah dari penyumbatan plak-plak tadi, gitu Mas. Oke dok. Baik, jadi tidak berlangsung instan ya, jadi penumpukan kebiasaan hidup yang kurang baik terus-menerus dilakukan, nanti lama-kelamaan terjadinya plak ya dok ya? Iya, betul. Oke dok, saya pernah lihat tuh kalau orang ngambil tes darah ya, tes darah terus dicek kolesterolnya, itu ada yang namanya HDL, ada juga LDL. Itu apa sih dok? Bisa dijelaskan dok? Oh ya, oke. Jadi ada namanya profil lipid lemak ya. Nah, jadi kalau orang datang ke suatu laboratorium, dia memeriksakan darahnya untuk melihat kadar kolesterolnya berapa sih saya. Ya, apakah kadar kolesterol saya tinggi atau normal atau rendah nih ya. Nah, indikator ini yang menunjukkan bahwa apakah kita makan selama ini makanannya sehat-sehat aja, apa kita makanannya banyak-banyak lemak ini ya, santan dan kotor ya. Ya. Nah, kalau makanannya kotor pasti dengan hasil labnya pasti kolesterolnya akan tinggi semua. Ya kan, kalau makanannya bagus-bagus biasanya normal. Dan kalau dia kurang gizi, kolesterolnya rendah Mas. Tapi saya rasa normal ya. Tapi saya rasa nggak ada yang kurang gizi ya Mas. Karena kita suka makan nih. Kecuali di daerah terpencil ya. Nah, itu. Nah, profil lipid ya, atau lemak itu ada beberapa faktor varian. Salah satunya yang tadi Mas sebutkan ya, ada LDL, ada HDL, ada juga trigliserid, ada juga kolesterol total ya, nah dan sebagainya ya. Nah, cuma di sini yang kita lihat ya, memang paling penting kita lihat biasanya LDL dan HDL ya. LDL itu apa? LDL itu singkatan dari low density lipoprotein. Ya, namanya low, rendah, density kapasitasnya, lipoprotein ada zat namanya lipoprotein ya, yang di dalam tubuh itu lemak ya, dia ikatan protein dan lemak namanya ya. Dimana yang sangat kecil ukurannya di dalam pembuluh darah kita ya. Jadi LDL ini fungsinya membawa kolesterol ke seluruh tubuh pembuluh darah, ke arteri ya. Dan dia ini adalah lemak jahat ya. Kenapa? Karena dia yang suka menumpuk di dinding-dinding pembuluh darah kita. Ya, dan dia kalau menumpuk makin lama makin banyak, itu menyebabkan plak kolesterol pada pembuluh darah kita. Sehingga nantinya akan terjadi aterosklerosis, gitu Mas. Ya, lain sama HDL ya. Kalau HDL ini namanya high density lipoprotein ya. Dia sama juga ikatan protein dan lemak, tapi dia lebih tinggi namanya, tadi lebih besar ikatannya ya. Nah, beda. HDL ini fungsinya apa? Untuk mengembalikan kolesterol yang tadi berlebihan Mas. Ya, jadi organ hati kan produksi kolesterol ya, tadi saya katakan ya. Nah, kolesterol untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak ya, karena dia cadangan lah ya. Jadi setiap sel kita rusak, kolesterol dia ikut membantu ya untuk merekonstruksi, mereparasi, merecovery lagi sel-sel tubuh kita, terutama sel saraf, sel jaringan mukosa dan sebagainya ya. Nah, kemudian HDL ini dikeluarkan dari tubuh, tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan tadi juga Mas, plak-plak kolesterol sebetulnya. Jadi HDL ini kita bisa sebut kolesterol yang baik. Kalau di Jakarta ibaratnya kalau saya suka sebut pasukan orange. Tahu pasukan orange? Yang bersih-bersih itu ya? Setiap pagi kita mau ke kantor, kita lihat wah pasukan orange ada di jalanan semua nih. Siap-siap bersihin jalan, bersihin sungai ya, selokan ya. Itu tugas dia kan, buang sampah semua ya. Sama.
Jadi sama pembuluh darah kita, di dalam pembuluh darah kita itu ada sampah-sampah, yaitu tadi ya, plak-plak kolesterol itu saya katakan sampah ya. Oke. Sampah-sampah kotor ini yang menyumbat pembuluh aliran darah kita. Nah, sampah-sampah ini siapa yang membersihkan? Yaitu HDL. HDL ini yang bisa membersihkan ya. Makanya kalau kita periksa darah, kita harus lihat kadar LDL kita berapa, HDL kita berapa ya. Seharusnya LDL tidak boleh lebih dari nilai normalnya, kurang dari 100 ya, dan HDL biasanya harus lebih dari 40 ya, atau 50 pada wanita ya. Jadi semakin tinggi kadar HDL, semakin banyak dia bisa membersihin si LDL tadi. Ya, ibaratnya begitu. Jadi dia harus seimbang, jangan sampai kadar HDL-nya rendah ya, LDL-nya tinggi. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Kalau ini terjadi terus, yang dinamakan bisa terjadi serangan jantung atau heart attack. Ya, gitu. Itu paling berbahaya. Kadang orang nggak ada gejala, ya. Orang heart attack itu serangan jantung hampir tidak ada gejala, ya. Karena kan orang kelihatannya sehat, tahu serangan besok meninggal. Ya kan, mungkin orang pernah dengar ya. Iya. Kelihatannya saya pernah ketemu sama orang itu sehat-sehat aja, saya makan bareng, ngobrol bareng, besok dia meninggal, ya. Setelah didiagnosa dia kena serangan jantung, ya. Nah, itu dia nggak merasa gitu, ya, bahwa sudah ada penyumbatan di jantung. Mungkin dia makan ke restoran apa nggak dijaga lagi, nggak pernah olahraga, tambah lagi stres, ya udah ya jadi serangan jantung. Jadi pembuluh darah jantung tersumbat semuanya, jantung akibatnya berhenti untuk memompa darah. Itu Mas. Nah, jadi itu yang ditakutkan. Jadi aku rangkum tadi Dok, kalau misalnya kita ambil tes darah, yang namanya HDL adalah kolesterol baik. Kalau LDL itu kolesterol jahat gitu Dok ya kira-kira ya. Jadi usahakan LDL-nya di bawah dari nilai sehingga berarti kolesterolnya hitungannya rendah. Lalu kolesterol baiknya itu HDL kalau bisa di atas tadi 40 ya. Untuk pria dan 50 untuk wanita ya. Artinya kolesterol baik yang bisa membantu menghancurkan plaknya itu banyak ya Dok ya, lagi bagus gitu ya. Terus juga tadi berhubungan kalau ternyata LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, bisa menyebabkan berbagai penyakit ya Dok ya. Tadi dokter contohinnya adalah serangan jantung. Nah sebenarnya orang kalau kolesterolnya tinggi atau kita namakan hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia, ya sebenarnya dia sudah ada gejala-gejala ya Mas ya. Dari awal sebenarnya, cuma kadang kan kalau orang sibuk kerja dia tidak merasakan gejala-gejala. Mungkin dia anggap ini gue kecapean aja, gue cuma kurang tidur aja. Padahal ya orang yang banyak kolesterol tinggi biasanya itu orangnya apa? Gampang capek ya, mudah lelah. Kerja sedikit gampang lelah ya. Mungkin naik tangga sedikit juga gampang ngos-ngosan ya. Terus suka ngantuk. Terutama habis makan nih. Pernah nggak Mas ngalamin? Habis makan rasanya ngantuk mau tidur. Iya sih. Nah itu berarti apa? Jadi, asupan kolesterolnya tinggi sebenarnya ya di dalam pembuluh darah itunya. Ya itu juga hati-hati. Terus kadang suka kesemutan ya. Itu juga alirannya nggak lancar ya, tangan, kaki kesemutan ya. Nah terus juga ada kadang nyeri, mungkin bisa nyeri kaki atau nyeri dada, terus pegel-pegel di tengkuk leher ya. Kadang ada yang kasih beban nih, leher aku berat banget nih. Betul. Kaku ini lehernya. Nah itu kolesterolnya juga tinggi itu ya. Dan banyak kasus memang tadi yang saya katakan tidak ada gejala ya. Yang itu paling bahaya yaitu timbul komplikasi, bisa stroke atau serangan jantung tadi. Ya. Jadi kalau dia nggak ngerasain gejala belum tentu kolesterolnya bagus ya Dok ya. Gitu. Ibaratnya kita lagi sedang penumpukan kolesterol dan plaknya mungkin sedang terbentuk ya, tapi dia belum merasakan secara tadi gejala kesemutan, lalu juga tadi apa mudah mengantuk dan lain-lain ya Dok ya. Iya betul. Dok, tadi berarti gejalanya kurang lebih seperti itu, tapi banyak juga seperti dokter sebutkan tadi yang gejalanya tidak terasa Dok ya, yang artinya ya sebaiknya ada melakukan pengecekan darah secara rutin ya Dok ya, supaya bisa lebih safe lah, lebih tahu lah kita tuh sehat apa enggak secara di darah kita ya. Betul. Nah kalau penyebabnya sendiri Dok, sebenarnya kolesterol itu
rata-rata orang ketika kolesterol tinggi selalu nyalahin apa yang dia makan gitu deh. Tapi apakah memang hanya dari makanan, Dok, penyebab kolesterol itu bisa jadi tinggi? Nah, jadi ada beberapa faktor ya penyebab kolesterol, Mas. Ya. Nah, biasanya kolesterol ini kan memang yang paling disalahkan makanan. Ya. Nah, makanannya mungkin dia banyak makan fast food, junk food, ya, makan yang berlemak, gorengan, santan, ya, yang enak-enak, serba enak lah ya. Nah, itu yang biasanya orang menyebabkan jadi kolesterolnya tinggi, ya. Nah, sebenarnya enggak juga. Yang tadi kan pengertian definisi kolesterol di awal apa? Yaitu kolesterol itu diproduksi secara alami oleh organ hati kita. Ya, jadi organ hati kan organ yang terbesar di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa produksi kolesterol kapanpun dia mau, ya. Dimana kalau tubuh kita membutuhkan, dia akan produksi itu. Ya. Nah, tujuannya kolesterol tadi ya saya bilang untuk semua kebutuhan di dalam tubuh kita juga, untuk memaintain sel, ya, mereka free cell, untuk membantu metabolisme dalam tubuh sel juga, ya, itu kolesterol. Ya, banyak fungsi-fungsinya. Ya, bahkan untuk membentuk enzim juga dibantu oleh kolesterol dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi ada beberapa faktor ya selain makanan, ya. Kemudian orang yang suka pola hidupnya yang nggak benar, ya, seperti gaya hidup kurang tidur, ya, merokok, suka minum alkohol, ya, bergadang, ya, tadi ya, terus kemudian kurang olahraga, ya. Orang kurang olahraga kan kurang pembakaran kalori dalam tubuhnya, sehingga akan terjadi penumpukan lemak dari hari ke hari. Sehingga menyebabkan obesitas nantinya, kegemukan, ya. Nah, kalau udah gemuk, ya, mau menurunkan mau diet, ya, perlu waktu juga itu. Ya, jadi banyak orang yang sudah gemuk mau kurus terlambat, ya. Karena kenapa? Tubuhnya sudah berat, ya, untuk melakukan diet, ya, karena sudah terbiasa habit pola makan yang enak-enak. Gitu. Karena kalau orang sudah pola makan enak, sudah diet agak sulit, gitu. Makanya banyak jalan yang tempuh, ya, beberapa mungkin operasi, ya. Sedot lemak itu gimana, Dok? Kenapa? Sedot lemak itu sebenarnya bagus gak sih, Dok? Jadi sedot lemak kan kita lihat dari estetiknya dan kesehatannya, ya. Jadi orang yang gemuk pasti ingin tampil lebih cantik atau tampil lebih baik, ya, penampilannya, yaitu dengan cara sedot lemak, ya. Nah, sedot lemak pun juga harus diperhatikan. Dia ada faktor-faktor penyakit lainnya apa enggak, ya? Mampu enggak untuk dilakukan sedot lemak. Memang sedot lemak tujuannya untuk satu tuh estetik sebenarnya, ya, tapi untuk kesehatan baru nomor 2, ya. Nah, karena kenapa? Kalau kita sedot lemak tidak memperhatikan kesehatan organ lainnya, ya, itu juga berbahaya, gitu. Jadi tidak setiap sedot lemak dipikir, lebih sehat loh, saya sedot lemak lebih sehat, saya lebih kurusan nih, kolesterol saya udah banyak, berangsur-angsur berkurang, ya, enggak juga, ya, gitu. Jadi tidak ada jaminan dengan sedot lemak otomatis pasti kolesterolnya normal. Karena orang kurus pun kolesterolnya bisa tinggi, Mas. Iya, betul. Jadi tidak semua orang gemuk kolesterolnya tinggi, ya. Tapi orang kurus pun kolesterol juga bisa tinggi. Ya. Mungkin orang kurus tidak dalam faktor makanan, ya. Yang tadi faktor lainnya, ya. Yang tadi saya bilang, ya, mungkin merokok, ya, alkohol, belum lagi dia stres. Nah, kalau stres juga bisa menyebabkan berlebihan juga, ya, karena organ hatinya nggak benar siklusnya nanti, mempengaruhi hormon lainnya. Terus kemudian konsumsi obat-obatan itu juga akan mempengaruhi, ya, seperti mungkin obat-obat steroid dalam jangka waktu lama, ya, itu akan menyebabkan nggak benar juga nanti kolesterol akan semakin tinggi. Ya, kemudian faktor keturunan dan usia juga akan mempengaruhi juga yang pastinya. Ya, dengan bertambahnya usia, ya, otomatis tubuh akan organ hati, ya, organ hati pasti akan menurun fungsinya. Ya, semua organ-organ tubuh akan menurun. Namanya penyakit degeneratif, ya. Nah, penyakit degeneratif akan muncul juga di mana usia lansia. Ya, pasti akan terjadi penumpukan
mau nggak mau harus diobatin dengan obat seumur hidup biasanya. Obat penurun kolesterol. Nah, karena kalau tidak, kolesterolnya tinggi, yang tadi saya katakan, yaitu bisa menyumbat pembuluh darah di manapun dia berada. Nah, gitu Mas. Oke, jadi kolesterol ini dibutuhkan tubuh, tapi ketika berlebihan jadi sangat berbahaya, Dok ya? Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi kadang jangan nyalahin kolesterolnya, karena kolesterol memang sudah ada dalam tubuh kita ya, Dok ya, dan diproduksi juga gitu. Tapi yang salah adalah sebenarnya cara kita memaintain tubuh kita ya, Dok ya, tadi mulai merokok, olahraga, pola makan, pola tidur, stres dan lain-lain, sehingga kolesterol yang harusnya normal malah jadi tinggi gitu ya, Dok ya, kira-kira ya. Oke, nah Dok, sesuai judulnya, ada nggak sih Dok tips dan trik nih supaya kita bisa hidup enak gitu, tapi kolesterolnya bisa terjaga lah. Tips dan triknya ada nggak nih Dok buat para pemirsa di rumah? Ya, tips dan trik pasti ada dong Mas, masa nggak ada? Oke. Nah, kalau kita kelebihan kolesterol ya, atau kolesterol kita tinggi, kita harus cepat-cepat ya ganti setir ya, Oke. ganti arah ya. Jangan kebiasaan kita yang buruk di masa lalu tetap dilakukan, tapi harus rubah ya habit kita, kebiasaan kita, untuk kita bisa melakukan pola hidup sehat, gaya hidup sehat ya. Seperti tadi ya, kalau kebiasaan merokok ya, kalau bisa rokoknya dihentikan ya. Ya mungkin memang tidak bisa langsung, tapi berangsur-angsur pelan-pelan ya, dicicil. Mungkin dulu dia bisa berapa bungkus, mungkin sekarang berapa batang ya. Kan dikurangin ya. Nanti lama-lama dia bisa berhenti total rokoknya ya. Kemudian alkohol juga. Dulu dia mau minum alkohol, mabuk ya. Dia harus hentikan alkoholnya supaya tidak lagi mabuk dan merusak organ hati tadi ya. Kemudian makanan, fast food, junk food semuanya ya. Nah itu harus diperhatikan ya. Boleh makan sesekali lah ya. Tapi dalam arti porsi yang secukupnya. Jangan berlebihan ya. Dan jangan lupa kalau konsumsi makanan itu ya, sayur dan buah harus ada di dalam piring Anda. Kenapa? Kalau Anda makan lemak, minyak semua, nggak ada sayur, itu akan lebih cepat kolesterol itu masuk dalam pembuluh darah. Ya, kalau Anda ada serat, ya sayur dan buah, itu kolesterol akan banyak kebuang melalui buang air besar Anda juga. Makanya perlu ya sayur dan buah lebih banyak dibandingkan yang lemak-lemak tadi ya. Gitu. Ya, jadi cari porsi makan yang benar ya. Kemudian jangan lupa olahraga ya. Olahraga kalau bisa rutin tiap hari lebih bagus ya, sehari mungkin 30 menit ya, atau paling kalau nggak tahan 30 menit ya 15 menit oke lah, 15 menit lari treadmill atau lari setempat atau sepeda statik boleh lah buat biar ada pembakaran ya. Kemudian ya kalau mau masak, carilah minyak-minyak yang lemak tadi ini ya, yang rendah lemak juga, minyak goreng itu ya, seperti minyak zaitun, minyak jagung dan sebagainya ya. Dan jangan lupa yang terakhir ya, apabila namanya hidup ada masalah ya, pasti masalah menimbulkan stres ya. Stres ini salah satu pemicu mengganggu juga organ hati kita ya. Makanya bisa kelola stres ya. Ya, kelola stres supaya Anda nggak stres ya. Bagaimana? Carilah mungkin hiburan atau refreshing ya, supaya Anda tidak stres ya. Cari solusinya bagaimana? Mungkin kumpul dengan keluarga atau dekatkan dengan yang Tuhan yang Maha Esa ya. Ya, jangan lupa juga harus kalau mau bagi diet ya timbang berat badan juga ya. Jaga berat badan ya. Jadi kita tuh kalau orang mau benar-benar diet, timbang berat badan setiap hari. Ya, karena kenapa? Dengan kita timbang, kita diingatkan terus. Makannya nih harus direm. Iya. Tiap hari diajak pesta sama teman, jadi bisa ngerem nih, nggak pesta melulu nanti. Oke, paling gitu Mas. Itu tips dan trik yang cukup lumayan singkat. Berarti ini kalau misalnya saya makan nasi padang nih Dok, makan nasi padang, biasanya kalau di restoran itu bisa nasi padang suka dikasih lagi tuh Dok, nasi tambahan tuh ya di pinggir kan. Kadang waduh ini lagi enak makan,
terus lauknya masih ada, nasinya udah habis, nambah kan. Nah, itu karena menjadi masalah, Dok. Harusnya berarti yang nambah sayurnya, Dok, ya. Ya daun singkongnya tuh ya, pemirsa. Kalau lagi nasinya udah habis, ditawarin nasi tambahan, yang ditambah bukan nasi tapi sayurnya, ya, Dok, ya. Sayurnya supaya seimbang lah ketika lagi makan, tanda kutip ya, santan dan lain-lain, ya sayurnya juga harus banyak, ya, Dok, ya. Iya, betul. Oke. Nah, Dok, aku ada pertanyaan nih, Dok. Orang Indonesia seringnya makan buah itu adalah setelah makan. Kita bilangnya sih cuci mulut ya kalau bahasa Indonesia. Tapi aku juga pernah baca kalau makan buah itu malah sebaiknya sebelum makan. Nah, sebenarnya yang bagus itu bagaimana, Dok, ya? Iya. Jadi kalau menurut saya sih memang sebaiknya, kalau saya pernah baca literatur yang di luar negeri ya, Mas, ya. Oke. Di jurnal kesehatan luar negeri memang makan buah sebaiknya sebelum makan. Oke. Kenapa? Karena buah itu kan teksturnya kan lembut ya sebenarnya. Oke. Kan kalau kita makan nasi kan teksturnya lebih padat ya dibanding buah ya. Oke. Nah, dengan kita makan buah sebenarnya lambung kita nggak kerjanya berat. Oke. Di awalnya itu lambung kita udah bekerja tapi pelan-pelan. Pencernaan kita udah bekerja pelan-pelan. Jadi istilahnya kalau orang lari, start itu nggak langsung lari sprint banter, nggak. Jadi lari santai dulu, jogging, lama-lama dia larinya lebih kencang gitu. Ya. Pemanasan lah ya, Dok, ya. Pemanasan, warming ya, sama juga. Jadi kita punya lambung kita juga dilakukan warming ya, pemanasan dulu. Jadi dengan makan buah, lambung kita dirangsang untuk dia mencerna dulu buah itu sedemikian ringan dulu, baru nanti kita makan nasi yang berat-berat, dia lebih mudah lagi mencernanya. Jadi semua nutrisi yang kita makan akan diserap tubuh kita lebih maksimal. Oke, jadi itu juga salah satu trik ya, Dok, ya, makan buah dulu sebelum kita makan besar ya. Tapi memang dia makan buah dulu sebelum makan, terus setelah makan buah lagi, nggak masalah. Oh iya, double ya buahnya ya. Iya, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus ya. Jadi sebelum dia makan buah, setelah pun dia makan buah lagi. Nah, kalau setelah makan buah tujuannya untuk melancarkan ya, badan saya melancarkan buang besarnya juga dan sebagainya. Oke, Dok. Berarti tadi juga trik, salah satu trik itu ya untuk kita yang suka makan jorok lah tanda kutip ya. Kadang mencoba trik-trik seperti itu untuk sedikit demi sedikit mengubah pola hidup loh, Dok, ya. Untuk kesehatan kita. Nah, Dok, tadi dokter udah sempat sebutkan mengenai kolesterol baik, lalu juga tadi buah untuk melancarkan itu. Nah, kadang kan kita agak untuk memenuhi nutrisi itu kan kadang suka lupa ya, suka sulit gitu ya. Nah, sering direkomendasikan untuk penambahan makanan tambahan atau kita bilang suplemen untuk membantu memenuhi nutrisi yang tadi dokter sebutkan tadi ya. Nah, rekomendasi dari dokter untuk suplemen atau nutrisi tambahan itu apa aja, Dok, produknya, Dok? Oke. Yang tadi saya katakan ya, kalau kita berhubungan dengan kolesterol ya, kita harus cari suplemen yang banyak kandungannya seperti di dalam sayur dan buah. Oke. Ya, kenapa? Karena di dalam sayur buah itu kan banyak sekali vitaminnya, banyak sekali juga mineralnya ya. Oke. Jadi dia mengandung multivitamin dan multimineral. Ya, suplemen yang saya suka konsumsi yaitu seperti Liquid Chlorophyll, Mas. Oh, klorofil ya, Dok, ya. Bagus sekali. Namanya klorofil kan sapi jodoh ya, Mas. Tuh. Orang mendengar apa sih klorofil? Ya, saya pernah tahu nih klorofil ya, yaitu daun-daun yang hijau ya. Jadi Liquid Chlorophyll ini adalah mikronutrisi ya, Mas, ya, dan mengandung serat juga, Mas. Dan dia minuman untuk kesehatan yang terbuat dari daun alfa-alfa, yaitu bapak dari tanaman, Mas. Oke. Dan memiliki kemampuan cleansing, balancing, dan activating. Nah, ini sangat bagus sekali buat kesehatan kita, Mas. Oke, jadi klorofil ini bisa diminum seluruh keluarga ya, Dok, ya? Oh, bisa sekali, Mas, ya. Karena bahkan anak-anak saya bayi pun sebenarnya boleh minum klorofil ini. Oh, oke. Cuma mungkin dosisnya ya lebih kecil aja untuk anak-anak ya. Oke. Nah, dan Liquid Chlorophyll ini ada beberapa keunggulan ya, Mas, ya.
Ya itu seperti sumber klorofil ini kan yang tadi saya katakan dari daun alfalfa ya, bapak tanaman dari seluruhnya ya. Oke. Karena pohonnya ini pendek mas sebenarnya, tingginya hanya 1 meter. Oke. Tapi akarnya itu bisa panjang sampai 30 meter. Oke. Dan dia hidupnya biasanya di tanah yang gersang, keras ya, tidak banyak cukup air. Oke. Ya, tapi dia bisa hidup. Ya, hebatnya ini daun alfalfa itu ya. Dan makanya itu dengan panjang akar yang sampai 30 meter ke bawah tanah dalam bumi, dia bisa menyerap nutrisi ya. Makanya kaya akan nutrisi daun alfalfa. Ya. Dan mungkin ukuran yang molekulnya tadi lebih kecil ya, sehingga mudah untuk diserap dalam tubuh juga. Dan Caliquid Chlorofil tidak lupa mengandung UAE mas. Universe Induced Energy. Jadi dengan konsumsi Caliquid Chlorofil kita mempunyai energi. Jadi nggak gampang capek ya, stamina kita tetap terjaga, ada terus ya. Dan dia juga terbuat dari alami ya, natural, bebas dari bahan kimia, dan tidak mengandung perasa dan pengawet ya. Itu bagusnya mas. Oke, jadi klorofil ini minuman wajib lah ya yang ada di meja keluarga ya, meja konsumsi untuk seluruh anggota keluarga ya dok ya. Minuman kesehatan keluarga. Minuman kesehatan keluarga gitu, wajib ada di meja makan bapak ibu semua. Oke, lanjut dok, selain klorofil apalagi nih dok produk yang direkomendasikan oleh dokter Sugi? Nah, yang tadi selain sayur ya, saya rekomendasikan yaitu omega squash mas. Nah, tadi kan saya sempat bahas ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Nah, omega squash ini banyak kandungannya kolesterol baik mas. Omega 3 ya, dia mengandung omega 3, squalen ya, dan vitamin E. Ada vitamin D3-nya lagi di dalamnya ya. Sudah cukup kompleks, cukup lengkap nih komposisi dalamnya. Apalagi pada masa pandemi ini, kita sangat butuh sekali vitamin D3 dan vitamin E ya. Nah, asam lemak omega 3 ini sangat penting, yaitu untuk menjaga pembuluh darah kita dari plak-plak kolesterol jahat tadi. Ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak menumpuk ya. Artinya dengan kita konsumsi omega squash ya, pembuluh darah kita juga akan terhindar ya dari aterosklerosis yang tadi saya katakan ya. Dan selain itu juga mengandung squalen ya. Squalen ini kan dari hati ya, minyak ikan hati hiu ya, yang dimana ikan hiu ini kalau berenang di kedalaman 500 meter ya. Sehingga hatinya ikan hiu ini sangat bagus buat kesehatan kita ya. Tapi yang diambil di sini minyaknya ya. Nah, minyaknya ini sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Kenapa? Selain menjaga untuk pembuluh darah kita juga ya, membersihkan pembuluh darah ya, dia termasuk kolesterol baik ya, dia juga bisa menambahkan kadar oksigen di dalam darah kita juga mas ya. Jadi itu kelebihan dari omega squash tadi yang saya katakan. Selain mengandung omega 3, mengandung squalen, mengandung vitamin D3 dan vitamin E ya. Nah, vitamin D3 ini pasti bagus untuk pada masa pandemi ini untuk membantu meningkatkan sistem imunitas kita. Ya, dengan kadar vitamin D3 kita nggak gampang sakit ya, antibodi kita produksi lebih bagus ya. Vitamin E juga akan membantu juga sebagai imunomodulator ya. Selain vitamin D dan vitamin E ya, dan vitamin E juga menjaga kesehatan kulit kita, ya pastinya. Nah, gitu mas. Jadi omega 3 ini penting ya buat dikonsumsi juga nih untuk kita membantu mengontrol kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh ya. Terutama buat yang tadi nih yang makannya masih jorok ya, yang masih nambah-nambah kalau lagi makan di nasi padang, nambah lauk, nambah santannya, nambah kuah dan lain-lain. Nah, ini membantu untuk mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh kita. Oke dok, lalu ada lagi nggak dok produk nih untuk direkomendasikan untuk para penderita atau kita yang mau terhindar dari kolesterol tinggi? Nah, ada lagi yaitu produk satunya yang terakhir nih, yaitu biasanya saya suka konsumsi juga mas ya. Ini namanya K-Ayulite. K-Ayulite ini yaitu produk herbal alami ya dari India mas. Dan ini
memang khusus untuk kesehatan hati kita. Oke. Nah, di dalamnya kandungan ayulet ini ada beberapa tanaman di dalamnya, ya. Ada 6 tanaman yang sangat bagus sekali tanaman ini buat kesehatan kita. Ya, Oke. karena dia mengandung yang pertama Andrographis paniculata, ya, tanaman ini. Dan yang kedua Tecoma undulata. Kemudian dia yang ketiga Tephrosia purpurea, dan yang keempat Eclipta alba, dan yang kelima Holarhena andidianterica, ya, dan yang terakhir Phyllanthus niruri, ya. Oke. 6 tanaman ini memang sangat bagus untuk kesehatan organ hati kita. Ya, dia dari alami, ya, dari herbal, ya, kandungan ayulet ini. Tujuannya dari ayulet ini banyak sekali fungsinya, ya. Selain sebagai hepatotoksik, ya, untuk menjaga dari racun, ya. Organ hati kita kan menyaring racun fungsinya. Jadi dia membantu juga, ya, untuk menyaring racun. Kemudian dia ayulet juga membantu sebagai tonik hati. Jadi menguatkan organ hati kita, ya. Terus dia juga melindungi hati kita, yaitu sebagai hepatoprotektor di sini, ya, gitu. Nah, dan itu sangat penting sekali, ya, fungsi-fungsi dari ayulet ini untuk kesehatan organ hati kita, Mas. Jadi ayulet juga ini penting, ya. Selain tadi menjaga kesehatan hati, juga penting untuk membantu menjaga kadar kolesterol juga, Dok, ya. Karena fungsi liver yang tadi sebagai salah satu organ paling besar, ya, di tubuh kita, yang fungsinya sangat penting sehingga harus dijaga dengan ayulet ini. Oke, Dok. Mbak Isti ada kolom pertanyaan, ya? Ya, oke. Untuk mengingatkan sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, boleh di chat atau ditulis di kolom komentar di FB Live Keling Indonesia. Nanti kita pilih dan akan dibantu dijawab oleh Dr. Sugi. Kita akan pilih 3 yang pertanyaannya menarik dan sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Oke, nah terakhir nih, Dok, sebelum kita ke pertanyaan dari penonton. Nah, cara konsumsinya nih, Dok, gimana nih untuk ketiga produk yang dokter rekomendasikan tadi? Cara konsumsinya gimana, Dok? Ya, kalau K-Liquid Chlorophyll, ya, cara konsumsinya dia kan cair, ya. Cukup kita tuangkan 1 stoki itu dengan air putih. Ya, kurang lebih 250 cc air putih dengan 1 stoki. Kita minum, ya, mungkin setelah atau sebelum makan nggak ada masalah. Dan bagi penderita sakit mah atau lambung, sebaiknya konsumsi K-Liquid Chlorophyll pada saat makan. Kenapa? Dia akan membantu, ya, membantu untuk menurunkan asam lambung tadi juga, ya. Ini K-Liquid Chlorophyll. Kemudian Omega Squat ini dikonsumsi sebaiknya sebelum makan. Ya, biasanya setengah jam sebelum makan konsumsi Omega Squat, ya. Nah, terutama buat orang yang sakit mah juga lebih bagus. Biar asam lambungnya nggak terlalu tinggi juga, ya. Kemudian kalau K-Ayulite ini dikonsumsi, ya, biasanya setelah makan. Setelah makan. Nah, bisa konsumsi sehari 2 kali, ya, K-Ayulite ini, ya. Kalau tadi Omega Squat bisa dikonsumsi 2 kali juga, K-Ayulite juga bisa dikonsumsi 2 kali. Cuma bedanya Omega sebelum, Ayulite 1 jam setelah makan. Jadi Dr. Sugi tadi sudah ngasih cara konsumsi, ya. Mungkin bisa dilihat juga di layar. Pagi, siang, dan malam tadi cara konsumsinya dan dosisnya berapa gitu, supaya tubuh kita nutrisinya terpenuhi dan kolesterolnya bisa terjaga, ya, Dok, ya? Iya, betul, Mas. Bisa membantu untuk terjaga. Untuk materinya sudah selesai. Tadi juga Dr. Sugi sudah menjelaskan tentang produk, lalu juga cara pakai. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nih dari penonton yang setia menonton acara Keling Indonesia Official. Mbak Isti, boleh pertanyaannya? Kita akan jawab pertanyaan dari pemirsa yang
sedang menonton acara kita hari ini. Gitu. Iya, karena topik hari ini cukup bagus nih Mas. Oke. Ya, pada masa pandemi ini orang nggak banyak jalan-jalan keluar. Banyaknya Ya. makan ya, Dok, ya? Makan di rumah ya. Ya berarti kan karena orang ini sudah mulai, sudah ada pertanyaannya Dok ya? Ya. Baik, dari Ibu Sri Wayuni mau tanya Dok, kalau bangun tidur kaki dua-duanya sering berat, bahkan buat jalan itu seperti kena duri. Ini gejala apa ya Dok? Makanan apa yang harus dihindari? Sedangkan cek kolesterol, asam urat, dan gula normal-normal saja. Oke. Ya. Ibu Sri Wayuni ya. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, jadi kenapa sih kakinya kok suka berat ya? Terus kalau berjalan rasanya kayak kena duri, sakit ya. Oke. Terutama pada bangun pagi hari ini. Ya, ini biasanya ciri khas ya bagi orang yang ada osteoartritis ya, atau ada sakit sendi tulang biasanya ya, sendi atau tulang. radang persendian. Oke. Ya, di mana kalau dicek dari tadi ya asam urat, gula, kolesterolnya normal, nggak ada apa-apa. Oke. Tapi biasanya pada orang-orang yang ada usia di atas 50 ya, itu biasanya suka terjadi pertumbuhan tulang atau tambahan tulang di kaki biasanya. Nah, pertambahan tulang di kaki ini menyebabkan menjadi tajam ya, sehingga kalau orang injak di tanah telapak kaki kayak ada jarum yang nusuk di telapak kaki kita, jadi sakit rasanya. Nah, dan rasanya pun juga pegel, sakit. Nah, karena udah sakit kan jadi pegel ya. Otot-ototnya jadi istilahnya ketarik, rasanya berat gitu. Ya, karena rasa nyeri itu jadi merasakan, jadi kedua kakinya jadi berat. Nah, itu sebaiknya ya Ibu bisa datang ke dokter ortopedi ya, atau di fisioterapi biasanya, supaya bagaimana tulang yang tumbuh itu bisa berangsur-angsur mengecil kembali dan normal kembali ya. Itu bisa dilakukan biasanya, nanti dokter spesialis ortopedi atau tulang ya akan mengarahkan lebih baik lagi gitu. Oke. Kalau produk ini berarti bisa langsung konsumsi Dok ya? Kalau produk ini bisa ya, justru omega, klorofil ya, Ayulet ini justru penting pada saat ibu ini kalau lagi kondisi seperti ini. Oke, jadi suplemennya tetap direkomendasikan sama klorofil, omega, dan Ayulet. Lalu untuk penanganan lebih intensnya disarankan untuk ke spesialis tulang ya Dok ya, untuk memeriksakan secara lebih intens ya, mungkin di ronsen dan lain-lain supaya lebih jelas lah untuk kesehatan ibu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua, boleh? Oke, dari Ibu Siti Rahma. Mohon izin Dok, saya dari Samarinda. Saya mau bertanya nih, saya sering terasa kram di sebelah kiri. Saya sudah ke dokter spesialis penyakit dalam, tapi jawabannya tidak memuaskan. Apakah yang saya rasakan ini berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah atau gimana ya Dok? Dan obat apa yang disarankan untuk dikonsumsi? Jadi berarti kram ya Dok? Itu adalah di kram. Iya, kram sebelah kiri, cuma tidak disebutkan apakah itu kaki, tangan, atau pundak ya. Ya, tapi mungkin saya rasa yang paling sering dirasakan kalau kram itu biasa pada tangan atau kaki ya Mas ya. Ya, mungkin Ibu Siti ya. Ibu Siti Rama ini dari Samarinda suka merasakan kram-kram pada area tangan atau kaki. Karena ini adalah pembuluh darah paling ujung ya, biasanya sirkulasi darahnya ya paling kecil juga ya, sedikit. Dimana kalau memang ada kolesterol yang saya katakan tadi ya, kolesterol cukup menumpuk tinggi, itu bisa menyebabkan kram-kram ya, atau gangguan dari saraf ya. Kram itu kan karena saraf kita istilahnya kalau kejepit atau apa itu ada kram gitu kan ya, kesemutan. Ya, bisa disebabkan oleh karena penyumbatan kolesterol tadi pada area-area tangan atau kaki ya. Nah, sebaiknya Ibu konsumsi produk ini yang tadi saya katakan. Yang pertama, terus Ibu harus dijaga pola hidupnya supaya lebih baik ya, seperti hindarilah makanan-makanan yang berlemak, santan ya, gorengan ya. Terus jangan terlalu banyak makan junk food, fast food ya. Juga jangan lupa
Ibu perbanyak sayur dan buah konsumsinya pastinya ya. Oke. Terus olahraga juga harus rutin ya. Jangan sampai nggak olahraga. Karena kalau ibu nggak olahraga, sirkulasi darah ibu juga akan nggak jalan, mampet istilahnya, nggak lancar. Dengan ibu beraktivitas olahraga setiap hari paling nggak 15 menit sampai 30 menit ibu luangkan waktu itu untuk olahraga. Ya, sederhana olahraganya ya. Ibu nggak harus lari atau apa. Tapi olahraga di tempat itu ibu bisa contohnya kalau area yang kram, ibu cukup buka tutup telapak tangan ibu aja ini. Ya, atau kaki-kaki digerakkan semua ini. Ya, selama berapa menit lah ya. Itu nanti akan membuat lebih enak setelah itu ya. Mungkin 5 menit aja juga cukup. Ibu latih-latih gerak-gerak semua ya. Setiap hari nggak masalah. Ya, baik pagi atau malam sebelum tidur ibu bisa lakukan olahraga ringan ya. Nggak harus lari tapi di tempat pun bisa. Asal ibu gerak-gerakan semua ujung-ujung jari, ujung kaki ya. Itu semua. Ya. Terus ya jangan lupa juga ibu juga kelola stres ya Bu ya. Kalau memang ada stres ya cari refreshing supaya ibu lebih enak, lebih nyaman gitu. Oke, jadi tadi Grawanda Trasugi, Sanjaya kelola stres tadi istilahnya latihan kalau misalnya di tangan itu kayak tadi ya, sebelah kiri dilatih 5 menit sebenarnya cukup, tapi continue ya Dok ya, artinya terus menerus ya, jangan sehari udah gitu kok kurang sih gitu kan, besoknya dia nggak ngelakuin lagi kan, itu justru malah nggak berhasil, artinya harus walaupun sebentar tapi dilakukan secara rutin ya Dok ya. Oke. Atau boleh juga olahraga tepuk tangan ya. Oh, tepuk tangan sekali. Ya. Melancarkan sirkulasi darah juga Mas ya. Tiap pagi tepuk tangan. Oke, tepuk tangan tuh cara gampangnya. Sekaligus bangunin anak ya. Anak tidur harus sekolah pagi nih. Oh iya, udah mulai tatap muka ya sekarang ya. Iya. Oke, boleh ke pertanyaan terakhir? Untuk pada siang hari ini baik dari Darman Tarnurji. Tanya lagi Dok, katanya kalau tensi tinggi atau kolesterol, ada yang bilang nggak boleh makan durian. Padahal durian enak dan banyak yang suka. Wah, terus suka durian? Suka. Oh suka, oke. Nggak boleh makan durian, apa sebabnya Dok? Jadi pertanyaannya, benarkah durian itu tidak boleh dikonsumsi karena menyebabkan kolesterol tinggi? Lalu sebabnya apa? Gitu. Ya Pak Darman Tarnurji ya. Oke, terima kasih Pak. Bapak pecinta durian ya, sama Pak. Saya juga pecinta durian. Ya, sama kenapa sih orang tekanan darah tinggi nggak boleh makan durian? Apa sih di dalam durian itu ya? Kita harus tahu ya, durian memang sangat enak, tetapi di dalamnya itu mengandung namanya alkohol ya. Zat gas seperti alkohol. Nah, alkohol ini ada senyawa unsur yang mirip dengan kolesterol sebenarnya ya. Kalau orang minum alkohol, kenapa kolesterolnya jadi naik ya? Ya sama di dalam durian itu juga karena dia mengandung senyawa seperti alkohol, jadi dia bisa meningkatkan tadi kadar kolesterol dan menyebabkan penyumbatan lebih parah lagi. Bahkan orang makan durian bisa stroke kalau sudah darah tinggi ya. Banyak itu kejadiannya ya. Orang makan durian stroke sih nggak apa-apa, tapi banyak juga yang lewat juga habis makan durian meninggal. Itu juga banyak karena mungkin berlebihan. Mungkin kalau saya rasa kalau orang darah tinggi boleh nggak sih makan durian? Saya rasa boleh-boleh aja, asal nggak banyak ya. Cukup satu aja cukup. Ya, jangan satu buah ya. Jangan satu buah, maksudnya satu biji. Satu biji ya. Satu biji yang cari yang paling kecil aja. Jangan cari yang paling besar. Untuk mengobati rasa penasarannya aja Dok ya. Iya, kalau dia pecinta durian ya. Nah, dan jangan lupa konsum air putih hangat habis makan durian. Itu penting, minum air putih ya. Jadi bukan nggak boleh, tapi untuk pada penderita darah tinggi boleh, tapi secukupnya lah ya. Tadi kata dokter satu biji itu sudah untuk ngilangin rasa penasaran aja lah gitu. Dan permasalahan durian adalah bukan karena durian mengandung kolesterol tinggi, tapi karena alkoholnya Dok ya. Alkoholnya tadi bisa memicu untuk kolesterol dalam tubuh kita menjadi tinggi gitu. Oke Dok, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan untuk kesimpulan pada acara tips dan trik menghindari kolesterol tinggi ini.
Jadi terima kasih pada semua pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita dengan Mas Dedi. Ya, semoga tips dan trik untuk kita menangani kolesterol tinggi yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, dan kita di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan. Oke, begitu aja dari saya. Salam, terima kasih banyak buat semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di acara FB Live berikutnya. Kami berdua undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dadah. Sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, alkohol, atau tidur larut malam, hal ini akan memberatkan kerja organ hati. K. Ayurveda Ayulite. Kandungan Andrographis paniculata pada Ayurveda Ayulite dapat meningkatkan dan menguatkan fungsi hati. Konsumsi Ayurveda Ayulite secara rutin akan mengurangi resiko hepatitis, penyakit kuning, dan penyakit berbahaya lainnya.